Fatul Garib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kita banggakan para jamaah majelis ta'lim sawa'us sabil, semoga Allah berikan kita istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesehatan, afiat, sehingga kita bisa mengistiqamahkan semua kebaikan ini, amin ya rabbal. Kita bersyukur di malam hari ini masih Allah perkumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu majelis sawa'us sabil. Sebenarnya kemarin itu ada permintaan untuk bisa malam ini di rumahnya Kak Roland. Tadi pagi Habib dapat informasi kalau beliau sakit sehingga beliau tidak bisa untuk bisa di rumah beliau, akan tetapi insya Allah niatnya dia sampai. Jadi insya Allah kita juga tidak menjadi halnya, karena majelis ini tetap akan berlanjut. Kita sudah istiqamah, insya Allah, walaupun jumlah tidak ramai tapi tetap semangat. Cuma kalau ramai-ramai nggak ada ihtimam, percuma. Yang anak harapkan tuh begitu, yang ngaji itu sama anak bawa buku, bawa pena. Jadi kalau ada fawaid bisa nulis. Masuk majelis itu, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan, ada satu hadis Rasulullah mengatakan nanti ada orang mau masuk ke surganya Allah itu digeret pakai rantai, kata Rasulullah. Digeret pakai rantai. Mau masuk surga nih, digeret pakai rantai. Kejut nih sahabat, apa ada ya Rasulullah orang yang mau masuk surga tapi digeret pakai rantai? Ada, kata Nabi. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka orang ini yang mana kalau diajak kebaikan susah. Adalah cuma untuk hadir kebaikan. Hadir majelis ilmu apalagi. Karena memerangi kebodohan ini bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Khususnya ilmu agama. Ilmu agama ini menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Berapa banyak di akhir zaman ini kita lihat luar biasa. Baru-baru di isu tentang virus. Tentang virus. Ada satu hadis tapi pernah baca waktu belajar dulu. Rasulullah SAW mengatakan, kalau andaikan perzinahan sudah merajalela, kemungkaran sudah melanggar batas, dan kezaliman sudah melanggar batasnya, atau sampai dia mempersekutukan Allah atau mengaku sebagai Tuhan, dan pada saat itulah azab Allah akan turun. Salah satunya dengan penyakit yang mematikan, atau taun. Kalau dalam hadis itu penyakit taun. Kalau orang Palembang ngomong taun jahat. Taun itu nama penyakit dalam hadis. Ada satu lagi penyakit taun itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di zaman itu sudah ada di Afrika. Sudah ada di Afrika, ya kalau nama kita sekarang penyakit AIDS. Itu sudah ada di zaman Rasulullah penyakit itu, taun di Afrika. Nah ini kalau sudah banyak orang melakukan maksiat, udah Allah turunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Obatnya satu, cuma taubat sama Allah. Mengakui dirinya itu hambanya Allah. Takut gimana nih virus? Nanti punya Allah. Sadari kalau kita punya kekurangan, punya kesalahan, sehingga peringatan demi peringatan itu juga mengingati orang-orang yang melakukan kezaliman. Begitu juga kepada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah jagakan kita dari virus tersebut. Virus semuanya, virus budaya, virus semuanya insya Allah. Kita lanjutkan dulu pelajaran kita di dalam kitab Fatul Garib wa 40 wa fi hasya. Kita akan membicarakan tentang masih zakat binatang ternak. Kemarin Habib sudah bilang binatang ternak yang dizakat itu cuma 3 binatang ternak. Onta, sapi, onta dengan semua jenisnya, sapi dengan semua jenisnya, dan kambing dengan semua jenisnya. Kambing ini banyak jenis, ada kambing domba, kambing kacang, kambing kayak anak kuda itu, dan zakatnya. Kalau doan ini kambing kacang kalau gitu, itu harus dia sudah nak masuk 2 tahun, setahun lebih nak masuk 2 tahun, atau dia sudah 2 tahun baru boleh dia dizakat ke bawah, jangan besar. Gitu. Itu dari mulai 40. Wa qawlu wa fi 121 syatan wa fi 200 wa wahida 3 syah wa fi 400 4 syah summa fi kulli 100 syah. Hitungannya mulai 40. 40 ini masih sikok kambing zakatnya. 50 masih sikok kambing lagi. 60 masih sikok kambing. 70 masih sikok kambing. Sampai 80, 90 sampai 100. 100 masih sikok kambing. 120 masih sikok kambing. 121 baru 2 kambing. Bayangin 121 baru 2 kambing. Banyak lah kayak gitu. Dikit, ente punya 121 daripada kambing zakatnya cuma 2 kali.
2 kambing. Dibanding dari 120 ekor itu. 121 itu punya 2 kambing, dikit. Tapi manusia nih sayang nih dengan hartanya. Padahal mati tinggal. Harta yang dikeluarkan, apalagi yang wajib seperti zakat itu. Yang seperti zakat itu wajib harus dikeluarkan. Hak wa fi anwalikum, di harta kalian itu ada hak orang lain, kata Allah dalam Al-Quran, ingat kan? Bukan punya kita, kalau harta kita itu. Buktinya kalau kita meninggal, ada yang bawa masuk kubur, kita tinggal kepada ahli waris. Jadi yang ketika kita ada itulah yang diwajibkan oleh Allah berupa zakat kita keluarkan. Lebihnya kita infakkan di jalan Allah, sedekah. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, engkau orang salah satu yang akan kukabarkan masuk surga, tapi paling terakhir. Kenapa? Banyak hisapnya, dia paling kaya dari sahabat. Hisapnya lama, itu paling terakhir masuk surga. Dihisap. Padahal itu sedekahnya luar biasa. Setiap sahabat punya utang, kalau nak meninggal, Nabi nanda nyolat nih. Kecuali ada yang nanggung utang sahabat tadi. Yang galak nanggung utang sahabat tadi cuma Abdurrahman bin Auf. Jadi utang semua sahabat yang ada problem utang, dia yang nanggung. Nah, kalau zaman sekarang ada cak beliau itu. Laju, bangkrut dulu. Maksudnya sakingnya dia kepadanya Allah berikan keberkahan hartanya. Tambah kaya bukan tambah miskin. Wa khalatan yuzakinam. Jadi 121 baru 2 kambing. Wa fi mi'atin wa wahidah salah sesi. Dia mulai daripada 120 itu masih 1 kambing, 121 itu 2 kambing. 130, 140, 150, 160 sampai 200 itu masih 2 kambing. 201 baru 3 kambing. Jadi dia sampai 200 masih 2 kambing. 201 baru 3 kambing. Mulai 210, 220, begitu 3 kambing. Sampai wafi arba'ami'ah arba'asyah. Dari 200 itu sampai 400 baru 400 kambing baru 4 ekor. Jadi kalau dia punya lagi sampai 400 ekor kambingnya baru 4 ekor kambing yang dizakati. Dikit tak? Nah ini dia ngomong bukan 400, hampir 500, hampir banyaknya. Nah kalau sudah lebih dari 400 maka hitungnya wafi kulli mi'asyah. Dia punya 500 atau dia punya 1000 lah. Hitungnya setiap 100 ekor. Berarti kalau dia punya 1000 berarti 10. Coba kamu pikirkan, 1000 ekor kambing, zakatnya cuma 10, banyak berdikit? Dikit lah. Itu pun tidak merugikan, kalau dia untungnya pun tidak merugikan itu. Kalau 100 ekor, yo agak sedikit terasa. 1000 zakatnya 100 ekor, yo agak terasa. Ini 10 ekor dari 1000. Dikit tak? Dikit. Tapi banyak orang yang bakhil. Nah, apalagi tunggu korban jual dulu beb, yang penting. Bagi anak zakat duitnya beda. Apa-apa sebenarnya kalau zakat duitnya. Karena dia belum sampai nisab sudah dijual dulu. Itu yang kebanyakan terjadi sekarang ini. Dia menyuruh kambing di kampung-kampung. Banyak kadang-kadang beli 500. Tergantung lah. Kadang-kadang dia ada banyak. Ada 50. Dia ngomong, anak kalau setiap tahun jual untuk orang korban, Ustaz, kata dia. Ya udah, berarti kalau dia nak ngitung dengan zakat itu boleh, atau dia ngitung dengan sedekah duitnya kayak duitnya duitnya dizakati yang tersimpan itu. Jadiin satu zakat emak. Tapi dia boleh zakat dengan kambingnya kalau sudah 40 dan berlalu selama tahun. Paham? Kita bahas. Jelas? Beb, kalau anak priago ayam zaman ayam tak kata zakat ayam. Zakat jual belinya lagi. Anak priago kucing beb, tak kata zakat kucing. Cuman 3 ekor inilah hewan ternak yang dizakati. Di fasal yang berikutnya wa khalitain wa yuzakiyan. Syara'in kana kalau digabungkan digabungkan zakat syakhsul wahid, jadi zakatnya ini digabungkan, syarikat bisa ba'asara in kana mirahul wahid, ma'wal masyi wal laila wasalahul wahid, wal mura'i wahid fafahul wahid, wasyarab wahid wal halib wahidah. Ini kalau misalkan dia ngomong digabung ke tak mana apakah dizakati, kalau digabungkan jadinya banyak. Misalkan muslimin siapa antum nih, ini Subhan punya 10, Altin punya 10, Enti punya 10, jadi uang 5 apa? 50 digabungkan. Dikeluarin zakat enggak? Bisa dikeluarkan zakat dengan syarat ini. Yang pertama, in kana mirah wahidah. Tempatnya di satu tempat. Maksudnya kamu nih punya di piagonya sih ke tempat.
Tapi punyanya uang masing-masing. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10. Kita katakanlah 40 ya, tak? 40 dulu deh. 10, 10, 10, 40. Dipiara di sikot tempat. Tapi milik orang tapi sudah dicek gabungkan. Syaratnya dizakati jika mana di satu tempat. Yang kedua, masra wahid. Masra wahid itu maudhu' ladzi tasrabihi masyah. Tempat dia juga, tempat nak makan minumnya di satu tempat juga. Wa mura'i wahid. Yang miagonya wong siko. Memang punya wong 4, teman yang miagonya wong siko. Dia inilah yang miago kambing ini tadi. Wa fa'al wahid intah nawu masyah. Wa in ikhtalafa nawu kadwan wa main. Wa fa'al wahid itu bentuk jenis kambing itu siko. Tapi ada yang mengatakan walaupun bentuknya berbeda tidak ada masalah, seperti kambing kacang, ada kambing domba. Masalahnya kuna likuli minhuma fahal. Harus ada dari mereka kambing yang fahal itu bisa memberikan keturunan. Kambing laki-laki yang bisa memberikan keturunan, ada kambing perempuan juga untuk meneruskan generasi kambing ini tadi. Makanya dalam mazhab kita yang diakekahkan atau yang dikorbankan itu kambing perempuan, kambing laki-laki. Alasan Imam Syafi'i kenapa kalau kambing perempuan juga dikorbankan, cak mana berkembang kambing itu habis. Ini sebenarnya cuma pembahasan. Wasyarabul wahid, tempat makan minumnya di satu tempat. Wal halib wahid. Halib wahid itu diambil susunya sapi itu, susunya kambing itu di tempat yang satu. Ini sebenarnya jika mano intinya jika pingin digabungkan jumlahnya itu sehingga diwajibkan zakat, yaitu secara garis global tempatnya siko, tempat makannya siko, dipiara oleh wong siko, kemudian diperosnya digunakan hasilnya dari kambing itu juga di satu tempat itu sendiri, dan saling dia sama dia dikawinkan di situ. Jadi intinya dipelihara siko wong lah gitu loh maksudnya. Maka itu terjumlah dan dizakati. Walaupun milik orang banyak, tapi itu kan di siko tempat dipelihara oleh siko wong di sini. Nah itu maka mewajibkan dia zakat. Kalau ada yang nak jadi juragan kambing, belum tahu kan kambing, ya kan, karena hidup di dusun anak ini anak pengen jadi juragan kambing aja, boleh lah, bagus berkah. Tapi namanya miara hewan itu tadi, hati-hati biasanya kadang-kadang penyakitnya kalau meninggal aja, masya Allah. Ya, bisa dipahami sampai itu darasnya. Insyaallah pelajaran ke depan tentang nisab zahab dan fiddah. Nisab zahab dan fiddah. Nisab zahab, nisab emas dan perak ini berkaitan kalau sekarang ini nisab harta atau nisab duit. Karena kita tidak memakai lagi emas dan perak, memakai uang kertas. Kalau anak tanya sama antum dari mana uang kertas itu berharga, siapa yang menjual harga uang kertas itu? Kalau uang yang di pembangunan tahu, ya bank Swiss atau bank IMF itu, banknya Amerika yang ngasih harga duit itu. Singapura lebih tinggi ringgit atau ini dolar Amerika lebih tinggi dari rupiah, saya kasih harga itu. Kalau balik kepada dinar dan dirham hilang, kalau kertas itu tidak laku lagi. Ini lagi diwancanakan berapa kali dari dulu Mahathir itu mewancanakan ini. Cuman selalu ditentang oleh Barat. Kalau balik ke emas dan perak lagi, masa kejayaan ada di umat Islam. Apalagi Indonesia ini, itu banyak penghasilan emas dan perak. Kalau kita buat lagi jadi mata uang luar biasa. Tapi melawan arus dunia. Paham loh? Moga aja balik lagi. Nanti di zaman Imam Mahdi balik lagi insyaallah. Ya, akhir kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Risalatul Mu'awanah. Sampai kepada bab tentang Al-Imam Ghazali kemarin menyebutkan ya. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah, "I'lam anna al-lail wan nahar 24 sa'atan." Qala al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil ummi fid dalam al-anqa. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, semoga Allah merahmatinya, ketahuilah sesungguhnya sehari semalam itu 24 jam. 24 jam. Fala yakunu naumaka fiha akthar min 8 sa'at. Dan jangan kamu jadikan tidurmu itu dalam sehari semalam itu lebih banyak dari 8 jam. Kalau bisa kurang dari 8 jam bukan lebih. Tidur kita sehari semalam itu. Isi kegiatan dengan positif, bukan main game. Begadang bukan main game atau main yang tidak manfaat. Kalau bisa baca Quran, atau zikir, atau baca buku, atau hadir majelis ilmu, antum 2 jam aja udah goyang-goyang. Fa yakfika in 'asha 60 sanatan yadhi minha 20 sana wa hiya sulus. Kalau andaikan hidup kita ini, umur kita ini 60 tahun, kalau tidur kita 8 jam dalam sehari semalam, berarti kita sudah menghabiskan 20 tahun dari umur kita tidur. Ini. Itu jika tidur kita dalam sehari semalam 8 jam dan umur kita 60 tahun misalkan. Berarti 20 tahun gawe kita tidur. Karena sepertiga dari itu. Itu belum makan, belum ngoceh-ngoceh,
belum ngakak-ngakak, belum minum teh, belum ngopi. Berapa banyak kita ingat sama Allah, coba bayangin. Hidup kita sudah memakan 20 tahun. Hidup belum makan, belum minum, belum ngoceh, belum ngerokok, udah yang ngerokok. Ya. Jadi kalau kita nak hitung ibadah kita ini berapa banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya? Duduk 2 jam majelis pun masih sedikit nilai. Sholat kita 5 waktu itu 5 menit lah kita katakan. Kali 5 baca coba. Hah? 2,5 jam. Paling lama udah sudah khusyuknya mudah itu. Setengah jam semayang kamu itu 5 waktu itu. Kalau kita gabung ke waktu itu. Berarti kita ingat sama Allah cuma setengah jam. Kalau pula khusyuk juga sholat itu. Nah. Ini zikir habis sholat belagi sudah. Tidak galak lagi doa sama Allah, langsung belagi. Allah Maha tahu. Sudah semayang sedikit, nah tidak mohon sama Allah. Saya kadang-kadang lupa diri. Keberkahan nggak dapat. Nah ini coba antum merenungkan ya. Merenungkan kata Imam Haddad perkataan Imam Ghazali ini. Imam Ghazali ini bukan hanya pintar masalah agama ya. Beliau sebelum menjadi seorang sufi, menjadi seorang alim, beliau belajar dulu ilmu dunia, belajar tentang matematika, belajar tentang kedokteran, belajar tentang ilmu falak. Imam Ghazali ini. Terakhir dia sudah bosan dengan semua ilmu itu baru belajar ilmu agama. Belajar ilmu fikih dengan ulama-ulama di zaman beliau dan belajar ilmu tasawuf terakhir. Bagaimana ketika beliau belajar ilmu tasawuf, beliau karang kitab Bidayatul Hidayah. Pertama kali. Nah, setelah karang kitab Bidayatul Hidayah dan beliau pada saat itu di Baghdad kalau nggak salah. Beliau dapat jabatan seorang mufti di Baghdad, diberi fasilitas, dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih gaji, kerjanya ngalang buku dan akhirnya beliau tinggalkan semua itu ke satu negeri yang terpencil. Selama 10 tahun beliau karang kitab Ihya Ulumuddin. Tinggalkan semua itu untuk mengarang kitab. Nah, kata ulama-ulama terdahulu seperti itu. Kita belum bisa cak itu kita galah hadir majlis sudah alhamdulillah. Wa ma tata'azzir 'alaika bi ba'd al-mawadi' al-jam' baina tayammun wal istiqbal fanim 'ala yaminik wajtahid an la tastadbir al-qiblah fa in qasata bi tija'ika wa istirah bidun an-nawm fala ba'sa an yadi' an tastaji' al-aysar. Kapan kamu tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa, bagian tempat kamu nak tidur selayaknya menghadap ke kanan dan menghadap ke kiblat. Enggak tidurlah menghadap kanan. Ini sudah Anda jelaskan minggu lalu ya. Dan terus meneruslah berusaha untuk menghadap kanan dan jangan membelakangi kiblat. Usahakan. Jika maksudnya kepengen nak guling-gulingan be atau baring-baringan be, istirahat biasa bukan tidur, maka tidak masalah kalau nak ngadep ke kiri. Tapi kalau untuk nak tidur usahakan ngadep ke kanan. Karena itu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat dinjo tahu oleh Nabi tidak nanya apa dia manfaatnya Rasulullah tidur ngadep ke kanan. Ikut be. Nyingok Nabi cak itu dia ikut. Ternyata di zaman sekarang setiap sunnah Nabi itu dipelajari oleh orang-orang kufar itu apa manfaatnya. Artinya kalau kita tidur menghadap ke kanan, yang terhimpit itu paru-paru gitu. Jantung fungsinya berjalan dengan bagus sehingga mengalirkan darah di tubuh kita sehingga pernapasan pun bagus. Dihempitnya pernapasan paru-paru itu membantu pernapasan lebih bagus. Tapi kalau kita ke kiri yang dihempit jantung, ngalirnya darah kurang bagus itu masalahnya banyak penyumbatan. Ini secara kedokteran ternyata sunnah Nabi itu mengandung baru tahu sekarang. Banyak banyak. Termasuk Rasulullah SAW kalau habis sholat, habis makan malam berjalan, sunahkan berjalan. Kalau habis makan siang disunahkan duduk nyender, itu banyak dijelaskan. Kemudian wafil naum waktul kailula ma'unatu ala qiyamil lail fa'alika bihi, dan tidur kailula. Apa tidur kailula itu? Ada kailula, ada subuh, ada tidur subuh. Tidur subuh itu setelah subuh. Itu dimakruhkan di dalam kitab tasawuf, dimakruhkan. Ada tidur kailula. Tidur kailula itu ketika 1/4 hari setelah waktu duha sebelum zuhur. Ada yang mengatakan tidur kailula itu setelah sholat zuhur sampai asar. Kalau setelah asar makruh. Hadis walaupun hadisnya dhaif, Nabi mengatakan siapa yang tidur setelah asar selama 40 hari kage yusib lahu junun, akan dikenakan dia penyakit gila. Ya, dari si kaum tidak percaya dengan hadis ini karena dia katakan riwayat hadis ini dhaif. Tidak percaya dengan perkataan ulama, udah dia tidur selama 40 hari habis asar. Hari ini tidur habis asar, besok selama 40 hari. Pas hari ke-40 tidur habis asar, dia bangun langsung berlari dia. Berlari gedar rumah ulama tadi. Tok tok tok, ya Ustaz.
ente bohongi ana, kata dia. Ana tidak gilo ya Ustaz, kata dia. Kalau bahasa kita, ya Syekh, ana tidak gilo. Kata Syekh, gimana ente nggak gila? Ente tahu nggak jam berapa sekarang ente datang ke rumah? Jam 12 malam, pertengahan malam, wasatul lail. Kalau dulu kan tidak nyebut ke jam. Wasatul lail itu kalau kita katakan jam 12 malam berdentang. Datang ke rumah wong bertamu, gila tak kira-kira? Lebih dari wong gila ente. Atau Syekh itu. Ulang ente tidak percaya dengan hadis Rasul. Hati-hati nih, walaupun dhaif hadis Nabi bisa untuk fadilah lil amat. Dhaif itu perawinya kadang-kadang, bukan hadisnya. Ya, bukan hadisnya kadang-kadang. Perawinya itu yang masalah. Sehingga hadis itu menjadi dhaif. Ya, di dalam kitab mustalah hadis begitu. Makanya kadang-kadang Imam Nawawi mengatakan untuk fadilah amal bahwa boleh. Bayangin. Ya, ini gailula disunnahkan untuk membantu bangun wahdhar an tanam ba'da salati subuh. Wahdhar an tanam ba'da salati subuh fa innahu yamna'ur rizq. Hati-hati kata Imam Haddad, jangan tidur setelah salat subuh. Sesungguhnya menghalangkan rezeki. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-subhatu tamna'ur rizq. Tidur setelah subuh itu melarang rezeki. Hadis yang sahih di Sahih Muslim. Ada mengatakan di Sahih Bukhari juga ada mungkin. Makanya kita kadang-kadang sedih, umat Islam habis subuh tidur. Jam 9 baru buka toko. Orang Cina yang bukan muslim itu, subuh dia sudah buka toko. Dia tahu hadis Nabi lebih dari kita. Ternyata benar kami, toko dia dari kita. Ini contoh misalnya. Ya, dia mengamalkan ini. Tapi rizki yang dimaksudkan kata guru anak Habib Umar bukan hanya rizki duit, bukan. Banyak makna rizki itu, banyak. Kesehatan. Kesehatan itu rizki, tidak bisa dibeli. Ente kesehatan mahal. Taunya ketika sakit. Ada orang beli oksigen, susah bernafas. 1 tong oksigen itu berapa ente? Ratusan ribu. Nah, kalau kita beli setiap jam beli itu mati gitu. Tak kebayang. Nah, ini nikmat sehat. Nikmat sehat ini gunakan baik-baik, jangan dirusak. Jangan dirusak dengan apapun. Yang merusak kesehatan itu banyak akhir zaman ini. Baru-baru ini ada fatwa tentang mengharamkan vape. Ini Muhammadiyah mengharamkan. Kalau di Hadramaut tempat Habib belajar sana, mereka ulama sana mengharamkan rokok. Rokok di sana pecah, tak minum khamar, bang rokok singit-singitan belakang pohon, belakang rumah. Tidak berani. Kenapa? Karena ulama mereka mengharamkan. Intinya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la dararan wala diraran. Nah, dari hadis inilah hadis yang sahih. La dararan wala diraran. Jangan kamu berbuat kecerobohan atau berbuat kemudaratan, dan jangan kamu terjerumus kepada kemudaratan. Makanya pendapat di Indonesia rokok itu makruh karena rusaknya itu masih nunggu jangka waktu. Sakitnya itu nunggu jangka waktu. Tapi kalau kita putus hubungan dengan itu maka bisa sehat. Intinya jangan rusak kita. Seperti dengan rokok, apalagi dengan narkoba. Na'udzubillah men. Cepat-cepat berobat yang kena. Intinya pergaulan nih di akhir zaman. Kalau sudah kena, masya Allah, susah mau keluar dari situ. Lubang neraka jahanam yang hakiki di hidup dunia ini itu narkoba. Namanya benar dan koba, api dan ulo korba yang melit manusia itu. Nyokot mati wong ulo korba. Jadi bilang narkoba. Nar itu api bahasa Arab, betul tak? Koba itu ulo. Na'udzubillah min. Nah, harapkan kamu jangan malu-malukan anak belajar sama Ustaz Agib. Jauh ini. Allah yang tahu. Status sosial kamu, kehidupan kamu, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Anak sudah ingatkan. Wa ma qumna ilal balag. Hakada. Kalau di pagi hari jangan tidur saya. Kalau besok kaget tidur setelah isyraq. Setelah terbit matahari, naik seujung tombak, salat isyraq baru tidur. Diusahakan. Memang waktu itu memang ngantuknya, apalagi malamnya begadang. Ini masalah. Oh, ba'da salatil asr fa innahu yurithul junun. Atau tidur setelah salat asar sesungguhnya mewarisi kegilaan. Tadi Habib sudah jelaskan. Ini ada riwayat hadisnya juga. Au qabl salatil isya fa innahu yurithul ar-rik. Ar-riggah. Wa qabla salatil isya fa innahu yurithul ar-riggah. Dan jangan tidur sebelum salat isya antara maghrib sama itu memang lagi capeknya gitu balik sore-sore. Salat maghrib mau ke isya itu memang luar biasa. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an alamat orang yang beriman alladzina yu'minu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alamat orang yang beriman itu adalah Allah yang mengingat Allah qiyaman, ketika berdiri ingat sama Allah, wa qu'udan, ketika
Duduk ingat sama Allah. Wa ala junubihim, ketika mau berbaring pun ingat sama Allah. Itu alamat orang yang beriman. Nah, ketika waktu berbaring itu paling enak berbaring itu antara maghrib sama isya. Kenapa lagi capek nih kan kita? Nah, ini usahakan jangan tidur, bisa menyebabkan kesumpakan. Tidur di antara maghrib sama isya itu bisa menyebabkan aridha, kesumpakan, kemahmuman. Apa bahasa sekarang? Ya, kayak aridha, tidak merasa bebas, kayak terhimpit hidupnya. Apa? Sumpah lah. Sumpah. Galau anak sekarang bilang. Ini kalau tidur di antara maghrib sama isya. Ya, oke. Ya. Dan waktu itu waktu yang paling pendek. Waktu itu waktu mustajab berdoa, sebagian ulama mengatakan. Maka jagalah waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Baca Quran, zikir, luar biasa. Para salihin menjaga waktu tersebut, tidak tidur. Kalau setelah sholat isya, di dalam mazhab Abu Hanifah dimakruhkan cerita dunia. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau habis sholat isya dimakruhkan cerita dunia, cerita tentang bisnis. Kaget pensar deh. Mazhab Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tidak. Ini kalau antum baca di kitab mereka, anak terkejut. Kok bisa habis sholat isya dimakruhkan? Karena ada riwayat hadis Rasulullah SAW kalau habis sholat isya tidak cerita lagi perkara dunia. Sudah masuk ke rumah Rasulullah bersama istrinya. Ini ada riwayat sehingga di dalam mazhab Abu Hanifah dia memakruhkan cerita tentang dunia. Makruh ya, pokoknya bukan haram, makruh. Kenapa? Karena nanti itu sudah untuk bisa qiyamul lail. Besok boleh cerita lagi dunia. Wa ja'alna lailan libasan wa ja'alna naharan ma'asya. Allah jadikan malam itu sebagai libas baju kalian. Artinya tidur di malam hari walaupun sejenak itu lebih lega daripada tidur di siang hari. Wa ja'alna naharan ma'asya. Dijadikan siang hari itu untuk mencari kehidupan. Siang hari itu kita carilah kehidupan kita. Nah, kita dunia gitulah siang hari. Carilah yang halal, karena Nabi mengatakan talabul halal wajibatun ala kulli muslim. Untuk rezeki yang halal wajib bagi orang muslim. Jangan malu Anda dengan semua pekerjaan yang mungkin dipandang orang hina, tapi itu halal, di situ keberkahan. Ada satu ustadz nih teman anak, baru kenalan sama dia di Padang. Ada satu ustadz punya pesantren, dia punya pesantren, budak ini. Umurnya gak jauh sama anak, punya pesantren ustadz ini. Ngojek Grab itu, ngojek Grab itu dia untuk kehidupan dia ngojek. Subhanallah. Dia tidak pesantren. Urusan untuk maisha dia ngojek. Subhanallah. Ini atau anak ini wali minal auliya as-salihin. Dulu ada seorang ulama di kota kita Palembang. Muridnya Ma'alim Nang. Kalau anak sebutkan namanya antum juga tahu, baru di hall kan minggu tadi. Habib siapa? Habib Maci. Ini anak dapat cerita dari gede anak Ustaz Maci dipanggil. Beliau tidak terlalu terkenal memang, kurang dipopuler. Tapi subhanallah ini salihin. Beliau ini hobinya ikutnya nyedek buat baju pesanan orang. Kadang-kadang dia buat baju di pesanan orang, dia kasihkan ke orang penada yang mau beli. Suatu saat dia buat baju yang paling bagus, asarnya dipotong dengan rapi semua. Dan ini pun terjadi di ulama sebelum dia. Baju sudah ajib nih tadi, nak dijual nih sama uang yang penada biasa untuk dijual lagi. Uang itu nanda beli, aku nanda beli baju kau, masih banyak stok yang kau sudah jual semua. Nangis sih, bukan kecewa tidak dibeli. Ngapa kau nangis, kata yang situ, penada baju yang biasa beli ini. Ngapa ya Ustadz, antum nangis? Iya, kata dia, baju yang sudah anak usahakan banget paling bagus, anak potong dengan rapi, anak jahit dengan rapi, dan anak ingin dijual sama ente nggak beli. Bagaimana amalan anak yang sudah anak kemas dengan rapi, dengan khusyuk, dan anak jauhkan kemaksiatan. Sudah itu anak sodorkan sama Allah, dan Allah tolak amalan anak itu. Itu yang anak pikir, alang kedahsyatnya malunya anak, alang kedahsyatnya sakit hati anak di yaumil qiyamah kayak di dunia biar anak tak kuat. Dia bukan mikir tidak laku bajunya, tapi dia mikir ke perkara yang lebih besar di yaumil qiyamah. Nah, ini orang soleh. Lah, enggak pikir lagi, kaget urusan kiamat. Oke, gue hidup terus kalau di dunia ini. Gue sekarang mikirnya hidup terus di dunia, nggak mikir mati. Contoh, dulu orang mau mewakafkan tanah untuk kuburan. Sekarang bingung nggak beli tanah untuk rumah. Tapi pikir mau beli untuk kuburan kayak wakaf untuk dia mati. Dikit yang kepikir itu. Kita lihat. Kenapa? Karena dunia sudah dipikirkan lebih. Diukur semua kemuliaan itu dari sisi dunia. Coba kalau nggak ada dunia, ada kemuliaan nggak? Kalau orang yang punya hatinya bersih, dia akan mengukur dengan akhirat. Jangan juga kita juga dianggap enteng dengan orangnya. Itu Habib Ali Jufri kemarin dapat cerita. Habib Jamal Pak Adil cerita mana kemarin. Beliau dikasih 3.000 ringgit
3.000 US dollar, 3.000 US dollar duit. Amplok yang diamplokin 3.000 US dollar. Karena belum dapat dolar Amerika ini belum sekali cuma dapat 100 dolar. Nah, ini 3.000 US dollar. Banyak ada? Lumayan, 30 juta, 30 berapa, hampir 40 juta ya. Dibalikin bukan ini tujuan dakwah saya. Ya, karena sebagian orang kadang-kadang gila nih gitu itu. Bagaimana tulis? Ya, makanya Anda bilang sama antum, ya, hargain ilmunya para ulama. Ya, mereka bukan itu yang mereka cari, itu cuma wasilah. Yang membedakan keikhlasan itu niat. Ya, kita mau populer, mungkin kepopuleran itu adalah salah satu wasilah untuk dakwah. Ya, kalau mereka menyadari, tapi balik kepada niat. Dia populer untuk apa? Menggunakan media untuk apa? Nah, ini hanya Allah yang tahu. Ya, sama jalannya. Habib juga bisa mungkin anak populerkan atau populerkan lewat YouTube lewat apa. Tapi balik kepada niat itu. Kalau itu sebagai wasilah tidak ada, bukan tujuannya. Dunia tujuannya kepada Allah dan keridhaannya insyaallah ya. Berikan istiqamah amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit. Wa idza ra'aita bi manamika ma yasurruka min ru'yati fahamdillah fa'awwalhu bi khair munasib yakunu kadzalik wa idza ra'aita ma yasu'u fa na'udzu billahi min syarr wa watful an yasarika thalatha ya fata'awwal ila janibil ukhra wa la tatahaddath biha ahad fa innaha la tadurrak fa in qassa 'alayka ahad ru'yatu fala tu'awwilha lahu hatta yas'ala minka dzalik fatata'adzanahu fi. Nah, ini Imam Haddad menunjuk ke kita solusi tentang perkara mimpi yang kita lihat. Apa kata Imam Haddad? Jika engkau bermimpi. Ya, Habib sudah sampaikan hadis Rasul, dalam bermimpi itu ada 3 kategori. Ada namanya ru'yatul manam. Ru'yatul manam itu bermimpi. Kata Rasulullah, bermimpi itu yang memang bermimpi niat. Biasanya terjadi setelah pertengahan malam sampai sepertiga malam. Itu mimpi namanya. Ada lagi namanya ru'yatu fil manam minallah. Mimpi di dalam mimpi yang itu di malam hari itu dari Allah. Wal ihtilam minasyaitan kata Nabi. Wal ihtilam minasyaitan. Apa ihtilam itu? Mimpi basah. Itu dari syaitan. Ya, jadi mimpi basah itu mimpi berhubungan sampai keluar mani. Ya, ini minasyaitan. Nabi Muhammad SAW balainya tidak pernah dengan ihtilam, balainya dengan umur Rasulullah. Ya, ini untuk Allah menjaga kemuliaan beliau. Kemudian satu lagi, tahaddatsun nafas. Tahaddatsun nafas itu bunga daripada yang diucapkan di hatinya. Ya, kita bayang sesuatu, teraplikasi di hatinya, kebayang, itu mimpi. Anak si fulan itu yang pincir kawin. Akhirnya sampai tebak mimpi dia suat juga mimpi itu. Aku kawin sama dia, padahal nggak jadi, cuma mimpi. Karena tahaddatsun nafas. Atau kita ngelihat film hantu, tahu-tahu dalam mimpi hantu ya. Paham? Nah, itu namanya tahaddatsun nafas. Nah, Imam Haddad punya solusi dengan mimpi, yang dinamakan mimpi. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka min ru'yati. Jika engkau bermimpi, melihat di dalam tidurmu sesuatu yang membuat engkau gembira dengan melihatnya. Dalam mimpi itu misalkan melihat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia betul melihat aku, syaitan tidak bisa menyerupai aku. Cak mana kita tahu kalau yang kita mimpi itu Rasulullah? Mungkin dinyebutkan Rasulullah, atau orang bilang ada Rasulullah lewat, itu Rasulullah. Atau beliau yang menyebutkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang yang mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya melihatnya itu kita mayoritas enggak ngelihat wujud, cuman mungkin wajahnya kita tak tengok badan bagian dari tubuhnya Rasulullah. Macam-macam dalam ru'ya itu. Kalau ente melihat suatu, misalkan ketemu dengan para ulama dalam mimpi, ketemu para wali Allah, para salihin, guru-guru kita, itu menyenangkan atau mimpi yang bisa menyenangkan hati kita, maka ucapkan alhamdulillah wa awwaluhu bi khair, dan dimulai dengan kebaikan. Munasib yakunu dzalik. Mulailah dengan kebaikan yang munasabah dengan hal itu. Maksudnya contoh, bermimpi bertemu Nabi, berarti ketika sudah terbangun, senang, ucapkan alhamdulillah, kemudian salawat sama Nabi, itu mulai dengan kebaikan. Mimpi semalam sedekah, bangun, alhamdulillah, lanjut sedekah. Mimpi semalam, walhasil yang nyenang hati lah, buat perihal yang baik setelah mimpi itu dengan ucapkan alhamdulillah dan melakukan kebaikan. Mimpi nolong wong, bangun tidur alhamdulillah nolong wong. Nah itu dianjurkan, dianjurkan. Wa idza ra'aita ma yasuka fad'udzubillah min syarr. Kalau ente melihat sesuatu yang tidak ente senangin, yang membuat keburukan untuk ente, mimpi dibunuh wong misalkan, mimpi dibunuh wong, mimpi santet orang, mimpi digoreng sama orang misalkan,
Yang enggak enak dilihat. Fata'awudz billah min syarr. Kita bangun langsung ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ada syaitan buat kita was-was, buat kita takut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita. Faham? Waqful an yasar salatan. Kemudian ketika baca auzubillahi minasyaitonir rajim, watful itu tiup ke kiri 3 kali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sunnah yang disebutkan dalam hadis. Paham dong? Waqful an yasar salat. Fatahawal ila janibil ukhra. Berpindah tidurnya. Pindah tidurnya. Kalau mimpi tak lama itu langsung pindah tidurnya. Tadi mungkin ada ke kiri langsung ke kanan. Atau posisinya dipindah. Ini kalau mimpi yang enggak enak. Paham? Wala ta'addats biha ahad. Jangan cerita ke seorang pun tentang mimpi yang tak lama tadi. Fa innaha la tadurra. Karena itu tidak akan memudaratkan engkau karena di mimpi. Apa nak nyigitai wong? Mimpi kena gorok wong misalkan. Apa nak nyigitai wong? Tidak ada, ente masih hidup. Cuman kebayangan ente aja, ana semalam mimpi kena gorok wong misalkan. Padahal cuma mimpi gitu. Enggak ada manfaat. Ente cerita kepada satu orang, la yadurak, tidak akan mudarat untuk ini, betul atau tidak? Ini takut, ana takut. Itulah, itu dzan. Dzan itu dari syaitan. Fa inna ba'd dzan itsm. Fa idza qassa 'alaika ahad ru'ya. Jika seorang cerita sama kamu tentang mimpi, fala tu'awwiluha lahu, jangan ditakwilkan untuknya hatta yas'al minka zalik. Jangan kau takwilkan kecuali dia minta takwilkan. Wah, aku mimpi cek ini, cak mana menurut kau pandangan? Ini biasanya kita nanya sama ulama, sama ustaz, sama yang ngerti. Jangan setiap orang kita tanya ke itu, kagak ditakwil ke orang sampai penesan. Lama. Au tasta'dzinuhu fi, atau minta izin. Tolong ustaz, izin ke anaknya kita ke ini. Anaknya ada mimpi begini-begini, cak mana menurut ustaz pandangan? Biasanya kalau ustaznya memang orang yang ini paham, dia menunjukkan pandangan yang terbaik untuk itu. Aku mimpi ibu aku meninggal ustaz, kata dia. Cak mana? Memang ada kitab namanya takwil ru'yah. Ada dikarang oleh ulama tentang takwil. Cuman itu tidak bisa dipercayain mi'ah fi mi'ah. Karena Nabi mengatakan fa inna ru'yatul manam min sittina alamatun nubuwah. Maksudnya orang-orang Nabi terdahulu mereka dapat wahyu salah satu caranya dengan bermimpi. Seperti ceritanya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika itu Nabi Ismail dapat mimpi, Nabi Ibrahim dapat mimpi bahwasanya dia menyembelih anaknya. Undur amman tara, kata Ibrahim, karena setiap Nabi bermimpi itu diperintahkan oleh Allah, itu jadi wahyu. Tapi untuk kita bukan Nabi ini, bukan wahyu. Tapi itu adalah kabar gembira kalau yang baik. Paham? Kalau yang seperti itu tadi bisa jadi kita menjauhi keburukan. Paham dong? Jelas ini? Masalah mimpi ini jelas tak? Ini sering ditanyakan, anak mimpi dan mimpi. Khususnya kalau mimpi Rasulullah jangan alhamdulillah kemudian banyak lagi salat sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani. Ya kata. Kalau dia sudah nyingok aku di dalam mimpi, dia akan nyingok. Terjaga cai. Nah, jangan stop di situ dan jangan berbangga juga di situ. Mentang-mentang sudah mimpi Nabi, tak pernah lagi salawat sama Nabi. Mentang-mentang sudah mimpi Nabi, udah sembahyangnya tinggal terus. Bukan jadi wali. Memang mimpi Rasul itu satu tingkatan, orang mau dekat sama Allah dan masuk di bab kewalian. Cuman bukan lupa diri. Semakin naik makom, semakin lagi banyak salah. Begitu para solihin itu begitu. Habib Umar itu macam-macam. Waktu kami pernah, karena itu dia habis ke kitab. Waktu itu kan kami belajar kitab. Jadi mau pindah belajar hadis, suruh ngapal Quran sama Riyadhus Shalihin. 1000 hadis Riyadhus Shalihin itu. Kamu mungkin pernah dengar. Habib Umar ngomong, ana mendengarkan bisyarah seorang ulama di kota Tarim. Maksudnya dia bermimpi bertemu Rasulullah dan Nabi menyuruhkan untuk sampaikan kepada Habib Umar bin Hafid untuk merubah sistem di dalam mushaf untuk anak-anak santrinya menghafal Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak hanya di Tarim itu dikesankan hanya ulama fikih saja yang ada, tapi juga ada ulama hadis yang dulu-dulu banyak ulama hadis yang mana itu. Jadi Hana pikirkan selama setahun, baru tahun ini Anda laksanakan. Itu contoh ya. Ada beberapa kadang-kadang mimpi itu perintah dari Rasul yang disampaikan. Ada seorang ulama dimimpikan Habib Ali bin Hasan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu. Beliau menanyakan Rasulullah, hadatsani haditsan. Tapi ini nggak bisa dijadikan dalil, tapi untuk fadail aja, amalan. Hadatsani haditsan ya Rasulullah, la yahdatsa min qabl. Berikan aku satu hadis yang belum kau ucapkan ya Rasulullah. Kata Nabi, selama bau kopi masih di mulut, maka engkau ternilai zikir kepada Allah. Ini orang dulu minum kopi untuk zikir, sekarang bual-bual aja, cerita kosong aja, kosong lontong. Dulu selagi ada bau kopi itu disukai malaikah, dan kemudian ternilai itu berzikir kepada Allah. Kemudian selagi engkau memegang tasbih, maka itu ternilai engkau berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada bau kopi itu malaikat suka dekat. Bau kopi itu malaikat suka dekat.
Nah, itu salah satunya. Ada satu lagi Habib lupa. Ya, ada 3 yang disebutkan. Bau wangi. Bau wangi, kita pakai bau wangian itu juga malaikat suka dekat sama kita. Wangi-wangi yang sedap ya. Ada paham belum? Buhur itu, buhur tahu buhur. Buhur itu mengundang arwahnya para orang saleh dan mengundang para malaikat. Bukan kemenyan jin datang rumah kamu. Fa idza akalta aw syarabta fabda' bi bismillah waqtar bihamdillah. Waqtim alhamdulillah. Jika kamu makan atau minum, mulailah dengan mengucapkan bismillah dan selesai ucapkan alhamdulillah. Wa kul washrab bi yaminik. Makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Dari kecil dibiasakan. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil. Wa idza qaddama ilaika ta'am faqul Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa ta'amana khairan minhu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu riwayat. Ini ada riwayat lain, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya Allah berkahi kami dengan apa yang Kau berikan rezeki, wa ta'amana khairan minhu, dan berikan makanan kami yang lebih baik dari itu. Ilan yakuna labanan, kalau misalkan yang dikasih itu adalah susu, susu kambing kah, susu sapi, susu onta, susu beruang, beb, susu beruang haram hukumnya. Beb, susu beruang yang itu susu sapi, cap baru, buang. Kalau susu beruang haram. Wazidna minhu, kalau misalkan susu, kita boleh ngomong doanya wazidna minhu, semoga saya ditambahkan lagi. Inna la syai' khair minhu, tidak ada yang terbaik dari minuman itu kecuali susu. Susu. Nah, kalau kita yang ada sekarang di sini banyak susu sapi ya. Susu onta itu Abi pernah minum, itu lain rasanya. Kalau susu kambing dia agak amis sedikit, kalau susu onta dia lebih gemuk. Lebih gemuk dari susu sapi. Nah ini ketika Rasulullah SAW mau Isra dan Mi'raj, Nabi itu diinjak istirahat dulu setelah sampai Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha itu disuguh kedua minuman oleh malaikat Jibril. Yang pertama secawan dari perasan anggur yaitu khamar, dan secawan dari susu. Susu onta dalam riwayat. Nabi memilih susu. Kemudian Jibril mengatakan akhtar fitrah, engkau memilih fitrahnya, manusia suka minum susu. Semikir susu apa gitu. Susu itu, paham dong? Ini akhir zaman nih macam-macam nih anak-anak nih sudah ngomong susu saja. Susu kapal api ada sekarang macam-macam ya. Paham dong? Kata insyaallah. Jadi kalau mau makan baca bismillah. Jadi ada dulu Habib Salim, Habib Salim Jindan. Habib Salim bin Jindan. Dia ngomong sama temannya, anak mau bercanda sama syaitan gitu dia. Jadi di awal makan dia enggak baca bismillah. Sudah dikit lagi mau selesai bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Muntah kau kata. Kalau lupa di awal, memang dari hadis Nabi kalau lupa baca bismillah di awal, sebelum nak habis itu baca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Itu yang dia sudah masuk muntah lagi. Paling sering itu syaitan apa? Aku makan masuk muntah lagi. Kata Habib Salim, aku nak ngolai syaitan. Tapi kamu jangan ngolai, belum sampai makomnya. Kamu kena ngolai. Ya akhir. Kata insyaallah semoga apa yang kita bisa sampaikan malam ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah. Jadi Habib minggu depan kemungkinan di majelis Rasulullah di Balikpapan. Jadi anak Jumat berangkat ke Balikpapan, Sabtu di Najam itu yang bakal jadi ibu kota baru ini. Mungkin 2 hari di situ, kemudian Senin malam Selasa depan anak di Jalsatul Isnan majelis Rasulullah di Balikpapan. Kemudian hari Selasanya mungkin anak ke Samarinda sampai Kamis. Mungkin Jumat atau Sabtu anak ke mana nanti insyaallah minggu depan Habib Abdurrahman yang isi. Anak minta kehadiran antum. Dan minta kita berkorban untuk majelis ini, insyaallah Allah balas kebaikannya. Di tabungan itu dijalankan untuk kita mengikram ustaz kita. Salatul Rahman insyaallah. Kalau Habib sih sudah sahibul bait. Doakan aja Allah luaskan rezeki kita insyaallah semuanya. Allah berikan kesenangan kita di dunia dan di akhirat ya Allah. Sebagaimana Engkau senangkan kami hadir majelis ilmu di taman surgamu ya Allah, senangkan kami kelak di yaumil kiamah di taman surgamu juga ya Allah, dengan memandang wajahmu ya Allah, memandang wajah Nabimu Muhammad, dengan Engkau berikan semua kenikmatan di atas semua kenikmatan, yaitu memandang wajahmu ya Allah dan kenikmatan surga dan seisinya, dan dengan duduk bersama junjungan kami kekasih kami Nabi Muhammad ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin ya Allah. Tidak lain dunia yang panah ini adalah wasilah kami untuk akhirat kami. Harta kami, waktu kami, tenaga kami ya Allah yang telah kami korbankan, jadikanlah satu bukti cinta kami kepada Nabi-Mu, yang berkatnya lah kami kelak mengharapkan syafaatnya, mengharapkan pertolongannya, yang Kau izinkan hanya dialah orang yang Engkau berikan untuk bisa memberikan syafaat ya Allah ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin. Kita tutup dengan doa teman majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna
وأننا أسرفنا لا لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمين يا روعاتي ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبدا حبي وآله وصحبه داد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا شكر نعمائي على لظى عطائي فاتم القبول تم الوصول ومولية رسول الله افتح لنا وعليكم فتوى الألفين ويفقنا في الدنيا تأويل ويهدينا إلى السبيل وعن الله يقضي حاجتنا وحاجات دنيانا بالميسرة وحاجات الآخر بالمغفرة على هذه النية كل صلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Jadi pengumumannya minggu depan tetap majelis, mungkin Nabi Abdurrahman nanti yang isi, dan harapkan kehadiran antum dan khidmatnya antum untuk pelaksananya pengajian minggu depan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khususnya doa syifa kita berikan kepada Syarifah Aisyah binti Abu Bakar bin Syahab an Allah syfiha syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wal alaman ya kafiya wa fi hamid wa majid irfa'anha kullu ta'abin shadid wa fi hamdil hadid wa amri shadid wa jizal hadid wa Allah ja'alaha شفيها شفاء عاجلا جعلها كل عمر في طاعة الله ورسوله جهد وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل الفاتحة وكرمة الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبحكمة نزل الفاتحة يا فارج الحمد يا كاشف الغم يا من يغفر يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحمن عنا وعن المسلمين البلاء والأذى والمرض والعلم يا أرحم الراحمين والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء يشفيها واشفيهم شفاء عاجلا شفاء غير السقم والعالم يا كافي وفي حميد يا مجد ارفع عنا عنهم كل تعب شديد وفي من الحديد وبر شديد وجيس الحديد وأن الله جعلنا وإياكم طول عمر في طاعة الله ورسوله وجهاد في سبيله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.